Menurut gue fotografi bisa dibilang sesuatu yang tidak pernah ada akhirnya. Dari pertama kali lu pegang kamera sampai terakhir kali lu pegang, selalu ada aja yang bisa dipelajari. Karena baik dari kalian yang nanya perjalanan karir gue sebagai fotografer, pas gue drafting juga materi ini di YouTube, gue berasa, ini kayaknya bisa di breakdown sebagai fase-fase fotografer nih. Yes, hari ini gue bakal ngomongin fase-fase fotografer, dimana berbasiskan gue punya perjalanan di fotografi. Selama 5 tahun ke belakang gue menjalani fotografi ini sebagai profesi. Dan sambil gue sharing ini, kalau kalian berasa, wah ini gue juga lagi di sini nih Gus, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Kalau kalian juga berasa ada sesuatu yang gue miss, kalian juga bisa komen di bawah. Ini semua nggak ada yang absolut, timeline kita mungkin beda, gue mungkin ada di fase 1, kalian mungkin ada di fase 3, dan vice versa. Kagak ada benar, kagak ada yang salah di fase-fase ini. Ini semua berbasiskan gue punya pengalaman. Kita mulai dari fase 1. Pertama kali dapat kamera, kita shoot miring-miring, so estetik, terus kita ke Fiesco, terus kita kasih black and white filter, kita post di Instagram kita, dan kita bilang #Fiesco. Langsung wow kan? Nggak salah, kita sebagai pemula kita excited, kayak semua serba new, kita ada kamera baru, kita pengen eager to create. Dan itulah yang kita dapat di fase 1. Fase 2, kita mendadak jadi jerk di antara teman kita. Mendadak kalau teman kita lagi foto, nggak bisa gitu bro, nggak, agak situ dikit. Iya kayak gitu jelek, iya. Mendadak kita jadi sok tahu, kita pengen ngarahin teman-teman kita untuk foto kayak kita. Kita ngajarin, lu kalau misalnya edit foto pakai ini, tanpa teman kita nanya, bro lu kok edit pakai ini aja? Gus, kita lagi ngomongin saham. Iya tapi edit pakai ini aja. Nah di fase 2 ini lu bener-bener peduli banget nih sama jir. Lu pakai Sony apa? Lu pakai Canon apa? Wah peduli banget kita sama brand. Kayak kita, lu lensa apa? Zoom atau kit lens? Pokoknya semua apapun yang berbentuk jir itu lu bener peduli banget. Fase 3, mulai sadar ternyata fotografi itu susah. Ternyata nyari klien itu susah. Dari revisi, managing deadline, ternyata kerja di industri kreatif sebagai fotografer itu bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang glamorous yang kayak orang-orang lihat di Instagram. Sadar bahwa ini profesi memang butuh ketekunan untuk bener-bener memperkaya kita punya keterampilan. Fase keempat, overuse trend. Yes, contoh ada tren bokeh, kita ikutin semuanya bokeh. Ada tren teal and orange, kita bikin semuanya teal and orange. Ada tren night photography yang kayak cyberpunk gitu, kita juga ikutin. Apapun yang lagi ngetren di sosmed, kita ikutin, kita serap, dan kita juga pengen melakukan hal itu karena kita tahu itu bikin engagement kita tinggi. Fase 5, kita udah cobain tren-trennya, tapi kita berasa kayak nggak memenuhi kita punya hati. Kayak kita berasa ada something is missing gitu. Pas kita lihat orang lain punya karya, kita berasa, wah kok dia bisa kayak gitu ya, kayak bener spesifik dia punya kerjaan tuh itu aja, kayak bener-bener kayak konsisten. Terus kenapa kita nggak bisa seperti itu ya, kayak kita berasa kayak kita punya karya tuh nggak fulfilled. Dan nggak fulfilled ini karena kita berasa karena kita kerjanya tren orang gitu, kita nggak ngeluarin sesuatu intrinsik, kita memproduksi berdasarkan kita punya eksternal. Fase ke-6, seeking technical. Jadi kita cari technical fotografi apa, contoh composition roll of thirds, contoh kita menggunakan ND filter, teknis-teknis seperti ini ya. Mungkin yang kita nggak peduli di awal-awal, sekarang kita jadi peduli. Kenapa? Karena kita tahu detail-detail ini ternyata pengaruh untuk membedakan foto kita dengan foto orang lain. Fase 7, fotografer sultan, dimana lu berasa lu on top of the world, dimana lu dapat banyak inbound kerjaan, lu udah banyak dapat inquiry, lu kalau ngomong harga apapun orang juga terima. Nah itu kita berasa di on top of the world nih. Kita berasa orang tuh harus ngikutin kita, bukan kita ngikutin orang. Fase ke-8, humble photographer. Setelah kita berasa jadi sultan, kita berasa jadi humble nih. Pas orang-orang nanya, lu fotografer ya? Kagak bro, gue cuma buat fun-fun doang. Iya nyantai-nyantai doang aja. Nah di fase ini kita berasa kita nggak butuh validasi lagi dengan orang-orang sekitar kita. Kita berasa emang kita pursue fotografi itu for the sake of the craft, bukan for the sake of validation. Kita berasa kita pengen makin terampil. Jadi kita benar-benar settle sama diri kita sebagai fotografer. Gue nggak bisa ngerangkum fotografer journey gue seperti itu, ada 8 fase ini. Dan sekali lagi, menurut gue fotografi ini adalah sesuatu yang tidak bakal habis. Selalu ada aja yang bisa kita pelajarin. Dan banyak banget hal-hal hidup yang bisa gue sangkut pautkan dengan fotografi. Contoh, momen itu sangat penting, momen tidak datang 2 kali. Itu pelajaran-pelajaran hidup yang gue bisa dapat dari fotografi. Nah buat kalian coba tulis sekarang komen di bawah, kalian lagi ada di fase mana. Dan buat kalian yang kalian berasa, kak kayak fase gua ini belum disebut deh di video kakak ini, ya bisa diomongin juga. Silahkan komen apa yang gue miss dari fase-fase ini. Guys, sebelum gue tutup, sekali lagi gue udah
Dari 16 Desember, 2 hari sekali gue bikin video. Gue butuh feedback dari kalian. Menurut kalian, gue punya kualitas video seperti apa? Menurut kalian, apa yang harus bisa diimprove? Apa yang menurut kalian harusnya gue bisa bahas lebih spesifik? Karena gue pengen bener-bener bring value ke kalian nih. Yuk, komen yuk di bawah yuk. Kayak apa nih yang harus gue improve nih? Dan kalau kalian berkenan juga tolong di subscribe. Karena gue juga notice masa banyak dari kalian yang belum subscribe. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. Nyalain notifnya, share ke teman kalian. And I'll see you in next video. Salam kreatif. Bye-bye.